Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dan berjumpa di Ahmad Fadil Channel. Pada kali ini saya akan membuat dan menyajikan tutorial pembuatan SKP untuk semua jabatan fungsional di aplikasi e-Kinerja BKN. Di dalam contoh yang saya berikan nanti adalah contoh khusus untuk penghulu fungsional. Baik, kita mulai. Sebelum kita login dalam aplikasi Kinerja BKN, ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan, yaitu pertama, saya sarankan buat SKP manual terlebih dahulu dalam format Excel yang sudah disesuaikan dengan perjanjian kinerja atau SKP atasan sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan, serta ada bukti dukung untuk memudahkan menginput data dalam aplikasi e-Kinerja. Yang kedua, buat folder khusus SKP di komputer atau laptop dan Google Drive, serta berikan nama sesuai dengan indikator rencana hasil kerja atau RHK untuk memudahkan memilih folder bukti dukung yang akan dibuat link untuk diupload dalam bukti dukung aplikasi e-Kinerja. Yang ketiga, persiapan selanjutnya adalah pembuatan bukti dukung atau bukti visi kegiatan dibuat dan diarsipkan setiap bulan, jangan menunggu akhir tahun, sehingga akhir tahun hanya tinggal menginput dan upload di dalam aplikasi e-Kinerja saja. Yang keempat, file bukti dukung bisa semua format file. Saran saya sebaiknya format PDF untuk setiap indikator RHK atau rencana hasil kerja yang telah dilaksanakan. Rekan-rekan untuk mengakses aplikasi e-Kinerja BKN bisa login di https://kinerja.bkn.go.id. Loginnya mempergunakan SSO MySAPK atau MyASN, yaitu username, NIP, dan password sesuai dengan password masing-masing. Di dalam ketentuan e-Kinerja BKN ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu pertama adalah pastikan atasan langsung sudah upload SKP dalam e-Kinerja. Kedua, atasan langsung di dalam ini contohnya Kepala KUA atau Kepala Kantor Urusan Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ketiga, atasan langsung penghulu serta P3 penghulu adalah Kepala KUA. Keempat, periksa data pegawai di dalam profil pegawai sudah benar atau belum sesuai dengan SK, baik lokasi tempat tugas, pangkat, golongan ruang, jabatan dan atasan langsung atau bawahan bila Kepala KUA. Hubungi kepegawaian Kemenag Kabupaten Kota bila ada yang tidak sama untuk diupdate dalam SIASN BKN. Yang kelima, apabila Kepala KUA atau sebagai atasan masuk ke profil pegawai, pilih sepenuh klaim pimpinan unit kerja dan klik klaim pimpinan unit kerja. Ketentuan dalam e-Kinerja ini berlaku untuk semua jabatan fungsional, tidak hanya jabatan fungsional penghulu. Di dalam aplikasi e-Kinerja BKN ini ada dua tahapan besar untuk pembuatan SKP kinerja, yaitu tahap pertama adalah sebelum SKP diajukan dan disetujui oleh atasan. Itu langkahnya adalah pembuatan SKP. Tahap kedua adalah tahap setelah SKP disetujui oleh pimpinan. Di dalamnya ada periodisasi penilaian SKP. Di dalamnya ada bagian 1 rencana aksi, pembuatan bagian 2 input, bagian 3 cetak form penilaian, bagian 4 cetak dokumen evaluasi kinerja. Baik, kita akan masuk ke dalam tahap pertama, yaitu tahap sebelum SKP diajukan dan disetujui, yaitu pembuatan SKP. Rekan-rekan pertama kali masuk ke dalam aplikasi e-Kinerja BKN sesuai dengan website https://kinerja.bkn.go.id. Tampilannya seperti ini. Kemudian login dengan user MyASN. Khusus untuk pimpinan atau contoh di sini adalah Kepala KUA. Bagaimana cara mengklaim pimpinan unit kerja? Lihat di sini adalah tampilan layar daftar SKP. Masuk ke menu profil. Ini khusus untuk klaim pimpinan unit kerja. Setelah itu, klik klaim pimpinan unit kerja di dalam profil pegawai. Langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa melihat ini muncul tulisan klaim pimpinan unit kerja.
baik itu untuk kepala KUA ataupun pejabat pengawas yang lainnya. Tampilan selanjutnya adalah setelah diklaim pimpinan unit kerja, maka status akan berubah. Di sini Anda status sebagai pimpinan pada unit kerja KUA Kecamatan. Baik, langkah pertama di dalam pembuatan SKP adalah tambah periode SKP. Rekan-rekan lihat di bagian kanan layar. Di sini adalah menu daftar SKP. Sebelah kanan ada tambah periode SKP. Klik tambah periode SKP. Kemudian di sini akan muncul tampilan pengisian periode awal dan akhir. Pertama adalah tentukan periode pendekatan SKP, periode awal tahun dan kemudian akhir tahun 2023, contohnya tahun berjalan. Dan paling kanan adalah pilihan untuk jabatan fungsional kuantitatif. Ada dua pilihan, yaitu kuantitatif dan kualitatif, tapi untuk jabatan fungsional dipilih adalah kuantitatif. Ini adalah contoh tampilan akhir layar setelah ditambah SKP. Saya contohkan di sini unit kerja Kecamatan Cendasari, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang atasan, unit kerja atasan Kantor Kemenak Kabupaten Pandeglang. Di sini periode awalnya 1 Januari 2023, periode akhir 31 Desember 2023, pendekatan kuantitatif, kemudian klik OK. Baik, langkah kedua, di dalam menu daftar SKP, kemudian bagian kiri sebelah kiri bawah ada tulisan detail SKP, klik detail SKP, kemudian tambah RHK atau tambah rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Langkah selanjutnya, di dalam ini adalah tampilan layar tambah rencana hasil kerja atasan diintervensi. Ada beberapa kolom, yaitu kolom bagian atas adalah rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Yang kedua adalah klasifikasi rencana hasil kerja, ketiga adalah jenis RHK, dan terakhir adalah rencana hasil kerja. Perinciannya di sini rencana hasil kerja sesuai SKP atasan, yang kedua klasifikasi RHK. Di situ ada dua pilihan, yaitu organisasi, tertau di organisasi, dan yang kedua klasifikasi kedua adalah individu. Yang ketiga jenis RHK, di sini ada utama dan ada pilihan tambahan. Utama ini adalah merupakan tugas pokok utama kita, tupoksi sebagai pejabat fungsional, sedangkan tambahan adalah tugas tambahan apabila sebagai pimpinan. Yang keempat adalah rencana hasil kerja. Di sini kata-kata adalah terlaksananya kegiatan. Tampilan layar setelah RHK diisi, di sini saya contohkan adalah rencana hasil kerja atasan diintervensi. Saya contohkan di sini adalah salah satu kegiatan penghulu, yaitu jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah. Klasifikasi RHK-nya adalah organisasi, kemudian unit kerja, kecamatan, kemudian jenis RHK adalah tugas utama, bukan tambahan. Rencana hasil kerja yang diisi adalah terlaksananya kegiatan kursus pranikah mandiri untuk calon pengantin. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan RHK dalam detail SKP. Di sini bisa lihat ada kolom nomor, rencana hasil kerja, pimpinan intervensi, rencana hasil kerja ini tadi sudah terisi, ya. Kemudian yang belum diisi adalah aspek, indikator kinerja, serta target tahunan. Langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga, adalah tambah indikator. Di dalam hasil kerja yang tampilan tadi, bagian kanan teman-teman bisa melihat ini ada klik tambah indikator. Akan muncul tampilan beberapa item, yaitu adalah pertama sebelah kanan aspek, indikator, dan target. Di dalam aspek ini ada beberapa aspek yang perlu diisi, yaitu kuantitas, kualitas, waktu, dan atau biaya. Biaya bisa diisi atau bisa tidak, tergantung dari kebutuhan dari rekan-rekan pada saat mengisi rencana hasil kerja. Yang kedua, indikator. Di sini ada 3 indikator, yaitu indikator kuantitas merupakan jumlah, kemudian indikator kualitas persentase, indikator waktu adalah waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah target. Ada 3 target, yaitu target kuantitas, target jumlah capaian, B, target kualitas persentase capaian, dan kemudian target waktu yaitu selama 12 bulan. 1 tahun kalender. Kemudian klik OK, diisi. Contoh pengisiannya. Aspek kuantitas
kita isi satu-satu, baik itu aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Contoh aspek kualitas, jumlah calon pengantin yang mendapatkan kursus pernikahan secara mandiri, targetnya adalah selama 1 tahun 200 pasangan calon, kemudian klik OK. Kemudian target kedua adalah aspek kualitas. Contoh penulisan indikatornya, prosentase kualitas kursus pranikah mandiri bagi calon pengantin, targetnya prosentase 90% sampai 100%, kemudian klik OK. Yang ketiga adalah pengisian aspek tambah indikator aspek waktu. Indikatornya adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan kursus pranikah secara mandiri bagi calon pengantin. Targetnya adalah selama 1 tahun kalender. Klik OK. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat tampilan setelah pengisian aspek kuantitas, kualitas, dan waktu di dalam indikator untuk kegiatan rencana hasil kerja, jumlah calon pengantin berfasilitas khusus pranikah. Di sini terlihat, rekan-rekan bisa lihat kolom kuantitas, kualitas, waktu. Kemudian di sini tampilan selanjutnya, dan yang paling kanan adalah target selama 1 tahun. Baik, kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah langkah 4. Setelah mengisi semua rencana hasil kerja yang sudah dilaksanakan, maka rekan-rekan masuk ke dalam langkah selanjutnya, langkah 4, yaitu tambah lampiran. Lampiran ini terdiri dari 1. Dukungan sumber daya, kedua skema pertanggungjawaban, dan ketiga konsekuensi. Bagaimana cara mengisinya? Rekan-rekan bisa scroll ke bagian paling bawah dari daftar SKP. Di sini akan muncul dukungan sumber daya. Kemudian klik edit satu persatu. Skema pertanggungjawaban klik edit. Konsekuensi juga klik edit. Kemudian tambah satu persatu. Nah, saya contohkan di sini adalah lampiran sumber daya, dukungan sumber daya. Saya contohkan di sini dokumen rencana strategi Renstra Kementerian Agama dan perjanjian kinerja atasan langsung, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama dan Panitia. Yang kedua, dibutuhkan laptop, jaringan internet, alas tulis kantor, dan anggaran operasional perkantoran yang mencukupi kebutuhan per bulan. Kemudian selanjutnya adalah dibutuhkan kendaraan operasional. Kemudian diklik OK. Lampiran contoh pembuatan lampiran skema pertanggungjawaban. Hasil kerja dengan bukti dokumen dilaporkan 1 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, hasil kerja dilaporkan sesuai dengan permintaan pimpinan. Data yang dilaporkan sesuai mekanisme pelaporan kinerja yang berlaku. Contoh lampiran konsekuensi. Penulisannya dicontohkan adalah apabila realisasi kinerja dapat realisasi sesuai ekspektasi pimpinan, maka akan mendapatkan reward sesuai kebijakan pimpinan. Kedua, apabila realisasi kinerja tidak dapat terrealisasi sesuai ekspektasi pimpinan, maka bersedia untuk dilakukan evaluasi atas kinerjanya. Dan ini adalah tampilan akhir lampiran, baik itu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Setelah semua rencana hasil kerja atasannya diintervensi sudah diisi oleh rekan-rekan, baik aspek, kuantitas, kualitas, dan waktu, langkah selanjutnya adalah mengajukan SKP. Di dalam detail SKP, klik ajukan SKP. Kemudian akan muncul notifikasi apakah Anda yakin mengajukan SKP, karena setelah diajukan tidak akan dapat dirubah lagi. Di sini masih ada kolom tertulis pengajuan. Nah, setelah SKP disetujui atasan, maka di dalam daftar SKP akan berubah. Terlihat rekan-rekan sebelah kanan atas sudah berubah menjadi persetujuan. Tahap selanjutnya yaitu tahap kedua setelah SKP disetujui oleh pimpinan atau atasan, disebut dengan periodisasi penilaian SKP. Di sini ada beberapa bagian yang perlu dilakukan oleh rekan-rekan dalam pembuatan SKP lanjutan di aplikasi e-kerja, yaitu bagian pertama adalah membuat rencana aksi, bagian kedua melakukan input bukti dukung dan realisasi, bagian ketiga setelah lakukan rencana aksi dan input bukti dukung serta realisasi, serta setelah dilakukan penilaian oleh atasan, maka yang dilakukan adalah cetak
form penilaian, serta bagian keempat adalah melakukan cetak dokumen evaluasi kinerja. Di dalam aplikasi kinerja PKN terdapat beberapa ketentuan periodisasi SKP, yaitu yang pertama, untuk pembuatan rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi dibuat serta diisi setiap bulan dari mulai awal Januari sampai dengan akhir Desember tahun berjalan. Yang kedua, setiap triwulan dibuat rencana aksi, input didukung, dan realisasi mulai triwulan 1 yaitu Januari sampai dengan Maret, triwulan 2 April sampai dengan Juni, triwulan 3 Juli sampai dengan September, serta triwulan 4 Oktober sampai dengan Desember. Yang ketiga, di akhir tahun dibuat semua rencana aksi, input bukti dukung, dan realisasi kegiatan selama 1 tahun untuk periode final. Yang keempat, pembuatan rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi disesuaikan dengan rencana hasil kerja yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan selama 1 tahun, dimasukkan pada periode yang direncanakan dan sudah dilaksanakan. Yang kelima, setelah SKP dinilai oleh pimpinan, baru dilakukan pencetakan form penilaian dan dokumentasi evaluasi kinerja. Ini adalah diagram periodisasi penilaian SKP, yaitu dari bulanan, input bulanan, Januari sampai Desember, kemudian penginputan triwulanan, yaitu triwulan 1, 2, 3, dan 4, serta periode final. Di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, ada 5 hal yang perlu dilakukan, yaitu pembuatan rencana aksi, input bukti dukung, serta input realisasi. Selanjutnya cetak form penilaian. Yang keempat adalah cetak dokumentasi evaluasi kinerja, serta feedback perilaku ini khusus atasan atau pimpinan. Baik, kita masuk kepada bagian 1, yaitu membuat rencana aksi. Yang saya contohkan di sini adalah penginputan rencana aksi buat periode penilaian bulanan. Di sini saya contohkan untuk input bulanan bulan Januari. Langkah pertama adalah masuk ke layar menu daftar SKP. Di sini sebelah kanan kita lihat sudah dilakukan persetujuan oleh atasan langsung, yang artinya bahwa tahap bagian kedua ini setelah dilakukan persetujuan sudah tidak bisa dilakukan pengeditan serta dihapus rencana hasil kerja yang sudah kita input dan sudah dimasukkan disetujui oleh atasan. Langkah pertama yaitu di bagian daftar SKP, rekan-rekan bisa melihat di bagian kanan, klik penilaian, kemudian muncul layar penilaian SKP Januari, ya. Di sini rekan-rekan lihat di kolom bagian kanan ada bagian aksi. Di sini ada klik rencana aksi. Kemudian ini adalah tampilan layar rencana aksi, sasaran kinerja pegawai. Saya contohkan, di sini adalah terlaksananya kegiatan kursus pranikah mandiri untuk calon pengantin. Di dalam kolom rencana aksi, klik tambah. Nah, ini adalah kotak penambahan untuk rencana aksi. Saya contohkan di sini rencana aksi adalah melaksanakan kursus pranikah secara mandiri kepada calon pengantin. Kemudian target yang dimasukkan, karena saya contohkan ini adalah target bulan Januari, maka kita masukkan berapa calon pengantin yang akan ditargetkan bisa mengikuti kursus pranikah secara mandiri. Dimasukkan di sini adalah saya contohkan 28 pasang calon pengantin. Begitu juga apabila rekan-rekan melakukan penginputan data untuk triwulanan, maka target yang dimasukkan adalah target selama 3 bulan berjalan. Selanjutnya kita lakukan klik OK. Ini adalah tampilan layar rencana aksi kegiatan kursus pranikah Jatim yang dilaksanakan bulan Januari. Di sini teman-teman bisa melihat ada nomor rencana hasil kerja RHK,
kemudian rencana aksi yang sudah saya tambahkan tadi, melaksanakan kursus pranikah secara mandiri kepada calon pengantin dengan target 28 pasang pengantin. Pada tahap ini masih bisa dilakukan pengeditan serta dihapus data apabila masih dirasakan ragu untuk melakukan memasang target bulanan tersebut. Nah, ini adalah skema yang rekan-rekan perlu dibuat rencana aksi apabila bulanan dilakukan penginputan rencana aksi dari mulai Januari sampai dengan Desember. Kemudian apabila dilakukan penginputan rencana aksi untuk triwulan, maka semua rencana aksi perlu dibuat di setiap RHK pada triwulan 1, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Maret, kemudian untuk triwulan 2, 1 April sampai dengan 30 Juni, triwulan 3, 1 Juli sampai dengan 30 September, triwulan 4, 1 Oktober sampai dengan 31 Desember, serta periode tahunan yaitu periode final, 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Setelah rencana aksi di input, maka kemudian dilakukan input bukti dukung serta input realisasi. Baik, saya lanjutkan ke bagian selanjutnya yaitu input bukti dukung. Di sini juga yang saya contohkan adalah periode penginputan penilaian bulanan. Langkah pertama, di dalam rencana aksi yang sudah kita lakukan input data tadi, klik kembali bagian atas, kemudian selanjutnya akan muncul daftar SKP, ya. Setelah itu klik penilaian di bagian kanan bawah. Ini adalah tampilan menu penilaian SKP Januari. Sini sebelah lihat SKP tahun 2023, periode bulanan yaitu Januari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. Kemudian rekan-rekan bisa lihat di kolom aksi bagian paling kanan ada tertulis pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Klik pengisian bukti dukung dan akan muncul layar tampilan buat input bukti dukung. Rekan-rekan bisa melihat di sini ada beberapa kolom yaitu hasil kerja, rencana hasil kerja pimpinan intervensi, rencana hasil kerja, rencana aksi, kolom aspek, baik kuantitas, kualitas, waktu, indikator kinerja individu, target tahunan, bukti dukung, realisasi, dan feedback. Di sini saya contohkan adalah kegiatan yang akan dimasukkan bukti dukung bulan Januari merupakan kegiatan, saya contohkan di sini adalah kegiatan melaksanakan kursus pranikah Catin Mandiri. Di dalam kolom bukti dukung, teman-teman tinggal menambahkan, klik tambah, kemudian akan muncul kotak dialog, tambah bukti dukung. Di sini ada tertulis 2 kotak isian, yaitu nama bukti dukung, serta bukti dukung link file Google Drive. Di dalam kotak tambah bukti dukung, saya contohkan, di sini saya tulis nama bukti dukungnya adalah dokumen penasihat Catin. Kemudian untuk bukti dukung link file drive-nya, kita masuk ke dalam Google Drive, langkah ke-6 ya. Masuk ke dalam Google Drive, kita cari folder yang berisikan bukti dukung kegiatan penasihat Catin. Di dalam Google Drive sudah saya buat folder bukti dukung penasihat Catin. Klik bukti dukung penasihat Catin. Kemudian kita pilih bulan Januari, karena saya contohkan di sini adalah input bukti dukungnya untuk bulan Januari. Kemudian klik kanan ya di dalam folder bulan Januari itu, kemudian klik kanan. Kemudian akan keluar tampilan bagikan, pilih bagikan. Setelah itu ada akses umum yang perlu dirubah, yaitu dibatasi, dirubah menjadi siapa saja yang memiliki link, kesembilannya. Nah, kemudian setelah akses umum siapa saja yang memiliki link sudah dilakukan, dipilih, kemudian klik salin link, kemudian klik selesai. Langkah ke-10
Kita masuk lagi ke dalam aplikasi e-kinerja. Tempatkan kursor di kotak isian bukti dukung link file Google Drive, klik kanan atau Ctrl V, kemudian klik OK. Nah, di sini adalah tampilan setelah dilakukan input bukti dukung dokumen atau bukti fisik kegiatan penasihatan calon pengantin di bulan Januari. Ya, di sini akan tertulis dokumen penasihatan pengantin. Ini adalah contoh pengisian untuk bukti dukung kuantitas yang teman-teman perlu lakukan setiap rencana hasil kerja. Semua input bukti dukung dan realisasi dibuat di setiap aspek. Saya contohkan ini tadi aspek kuantitas. Begitu juga pada saat rekan-rekan menginput aspek kualitas dan waktu, perlu juga dilakukan input bukti dukung serta realisasi pada masing-masing aspek ini. Sehingga pada satu rencana hasil kerja pimpinan intervensi yang saya contohkan di sini adalah penasihatan calon pengantin di bulan Januari, semua aspek yang kita isi dalam RHK diisi semua bukti dukung serta realisasinya, baik itu kuantitas, kualitas, dan waktu. Bagian selanjutnya yaitu input realisasi. Yang saya contohkan di sini adalah periode penilaian bulanan. Langkah pertama adalah di kolom realisasi yang tadi sudah saya isikan bukti dukungnya, kita klik edit, kemudian akan muncul kotak dialog edit realisasi. Di sini ada dua kotak yang perlu diisi, yaitu realisasi serta sumber data. Saya contohkan di sini realisasi kegiatan penasihatan pengantin yang dilakukan pada bulan Januari adalah 30 pasang calon pengantin. Sumber datanya adalah dokumen penasihatan, kemudian kita lakukan klik OK, dan akan muncul tampilan akhir setelah isi bukti dukung dan realisasi Januari. Seperti teman-teman bisa melihat, di sini ada bukti dukung untuk kuantitas dan realisasi untuk kuantitas. Bagian ketiga selanjutnya adalah setelah dilakukan penilaian oleh atasan atas SKP yang kita ajukan, maka kita lakukan cetak form penilaian dan evaluasi kinerja. Di sini saya contohkan adalah periode final tahunan, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Di sini langkah pertama, cetak form penilaian, masuk dalam menu daftar SKP, kemudian klik penilaian. Ini merupakan tampilan layar penilaian periode final, yaitu tahunan. Teman-teman bisa melihat di sini ada kotak tabulasi cetak form penilaian dan cetak dokumen evaluasi kinerja. Kita klik nomor 1 dulu, yaitu cetak form penilaian. Maka yang perlu dilakukan untuk cetak penilaian SKP, kita lakukan penginputan awal tahun berikutnya, yaitu saya contohkan 3 Januari 2024. Kemudian lokasinya Pandeglang, yaitu kabupaten kota. Kemudian untuk ankor pegawai dinilai ini merupakan opsional apabila mempunyai tanda tangan elektronik, kemudian klik OK. Dan kemudian akan muncul tampilan hasil cetak form penilaian berupa form PDF. Di sini adalah tampilan beberapa form PDF yang sudah dilakukan penilaian oleh atasan kita langsung. Nah, setelah itu terakhir setelah dicetak ditandatangani oleh pegawai yang dinilai serta pejabat penilai kinerja atau atasan langsung kita. Di dalam form penilaian di bagian akhir, rekan-rekan bisa melihat rating perilaku kerja hasil penilaian pimpinan, yaitu sesuai ekspektasi, dan di bagian bawahnya terdapat kolom predikat kinerja pegawai adalah baik. Langkah selanjutnya setelah melakukan cetak form penilaian, kita lakukan cetak dokumen evaluasi kinerja kembali kepada penilaian SKP yang tahunan periode final. Klik cetak dokumen evaluasi kinerja. Kemudian akan keluar kotak dialog cetak dokumen evaluasi kinerja. Di sini diisi tanggal pegawai,
lokasi pegawai, serta tanggal pejabat penilaian kinerja ke lokasi pejabat penilaian kinerja. Di sini saya contohkan diisi tanggal 8 Januari 2024, kemudian lokasi Pandeglang, Kabupaten Kota. Untuk tanggal pejabat penilaian kinerja dilakukan setelah beberapa hari setelah dilakukan penandatanganan oleh pegawai. Saya contohkan 12 Januari 2024. Kondisi lokasi penilaian yang adalah Pandeglang, kemudian klik OK. Nah, akan muncul tampilan dokumen evaluasi kinerja tahunan pegawai. Di sini periode tahunan, periode penilaiannya 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Ini adalah nama pegawai, pejabat penilai kinerja, atasan penilai kerja, dan kemudian rekan-rekan bisa melihat nomor 4 terdapat tulisan evaluasi kinerja. Capaian kinerja organisasi baik, kemudian predikat kinerja pegawai baik, kemudian apabila ada catatan rekomendasi dari atasan, maka akan muncul catatan, tapi di sini tidak ada catatan. Dan di bagian setelah dicetak dokumen evaluasi kinerja pegawai, maka kita tanda tangani sebagai pegawai dinilai, kemudian dilakukan penandatangan oleh atasan kita langsung, yaitu pejabat penilai kinerja. Apakah semua langkah tersebut sudah selesai dilakukan? Masih ada 2 langkah terakhir, bagian terakhir yang perlu dilakukan oleh rekan-rekan, yaitu langkah selanjutnya adalah sinkronisasi nilai angka kredit di dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP dalam aplikasi e-kinerja. Bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah pertama kali masuk ke dalam menu daftar SKP, kemudian klik penilaian, akan muncul menu penilaian SKP, dan cari di bagian bawah, scroll ke paling bawah, cari periode final. Nah, ini adalah tampilan akhir dari periode final, yaitu periode tahunan. Kemudian kirim ke SIASN. Klik ke kirim ke SIASN BKN. Karena setelah dilakukan kirim ke SIASN BKN, maka otomatis hasil penilaian SKP dalam kinerja akan langsung terintegrasi dan terkirim ke aplikasi SIASN BKN. Dan bagian terakhir adalah yang perlu dilakukan, melakukan sinkronisasi nilai angka kredit integrasi dengan angka kredit yang diperoleh dalam SKP tahunan. Caranya adalah rekan-rekan masuk ke dalam menu daftar SKP, kemudian lihat bagian kiri ada tulisan angka kredit, klik angka kredit. Langkah selanjutnya, setelah masuk dalam layar angka kredit, lihat bagian kanan ada sinkron angka SIASN. Yang dimaksudkan ini adalah apabila bagian kepegawaian sudah melakukan input angka kredit di dalam SIASN BKN, terakhir yang diperoleh oleh rekan-rekan maka akan otomatis muncul di dalam aplikasi e-kinerja ini. Dan ini adalah merupakan tampilan layar setelah sinkronisasi angka SIASN BKN. Lihat di bagian bawah muncul tabel angka kredit, nomor periode penilaian, unit kerja, angka kredit, tanggal nomor SK sumber atasan, status, dan aksi. Rekan-rekan bisa melihat di kolom angka kredit, di sini tertulis 199,577 dan baru 199,577. Ini adalah angka kredit integrasi yang merupakan nilai angka kredit hasil konversi dari angka kredit konvensional setelah dirubah menjadi angka kredit integrasi. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah tambah PAK. Bagian kanan atas ada tertulis tambah, klik tambah PAK, kemudian akan muncul kotak dialog. Buat PAK, di sini dicari akan muncul klik tahun 2023.
Kemudian di bagian kolom SKP akan muncul unit kerja rekan-rekan semua, dan periode penilaian akan muncul periode kinerja tahunan. Ya. Setelah itu, langkah ke-6, rekan-rekan lihat di dalam halaman yang sama terdapat data pegawai serta pengajuan angka kredit. Klik pengajuan angka kredit, kemudian klik OK, kemudian akan muncul tampilan layar pengajuan angka kredit. Di sini akan tertulis bagian atas, kiri atas, baik koefisien angka kredit tahunan karena sesuai dengan ekspektasi dan merupakan jenjang A5 dia, maka hasil penilaian SKP adalah koefisiennya 37,5 kumulatif. Rekan-rekan bisa dilihat ke bagian bawahnya angka kredit kumulatif lama plus baru 199,577. Ini merupakan angka kredit integrasi ditambah dengan angka kredit yang dihasilkan oleh penilaian SKP tahun 2023 dengan predikat penilaian baik untuk jenjang A5 dia adalah 37,5. Maka hasil angka kredit barunya adalah 237,077. Jangan lupa di dalam kolom angka kredit, pengajuan angka kredit ini diisi lokasi penandatanganan SK yaitu Jakarta, dan kemudian tanggal penandatanganan SK yaitu 30 November 2023 yang sesuai dengan SK angka kredit integrasi yang rekan-rekan sudah miliki dari kepegawaian. Setelah itu klik OK dan akan muncul tampilan terakhir layar. Rekan-rekan bisa melihat di sini sudah muncul angka kredit baru yaitu 237,077. Artinya angka kredit 237,077 ini adalah merupakan penjumlahan dari hasil angka kredit integrasi ditambah dengan nilai angka kredit berdasarkan penilaian SKP tahun 2023. Demikianlah tutorial dari mulai awal sampai akhir untuk pembuatan SKP dalam aplikasi e-kinerja BKN. Semoga dapat bermanfaat pada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.